selebgram asal Lombok Barat diamankan polisi. Ketiga terduga pelaku kasus kejahatan pelecehan seksual anak diringkus Polda NTB. Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Salsabila bisa menjumpai Anda dalam iNews NTB. Ragam informasi penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan inilah iNews NTB selengkapnya. Seorang selebgram asal Lombok Barat berinisial BY diamankan polisi karena diduga melakukan penipuan arisan online. Seorang selebgram asal Lombok Barat berinisial BY diamankan polisi karena diduga melakukan penipuan arisan online. Dengan wajah tertunduk malu, seorang selebgram muda dan berwajah cantik asal Gunung Sari, Lombok Barat, berinisial BY 22 tahun digelandang ke ruangan penyidik untuk pemeriksaan lebih lanjut. Terduga pelaku selebgram BY 22 tahun ditangkap polisi karena diduga melakukan penipuan arisan online dan berhasil mengumpulkan uang hampir 500 juta dari para korbannya. Kasat Reskrim Polresta Mataram menjelaskan modus operandi terduga pelaku BY membuat akun palsu melalui WhatsApp Group menggunakan beberapa HP dan menjanjikan pencairan arisan kepada para korbannya. Untuk modus dari terlapor atau tersangka dalam hal ini kita sudah melakukan penahanan, bahwasanya tersangka ini meng-up di media sosial sehubungan dengan arisan, di mana arisan tersebut ada sejumlah dana yang harus diaturkan atau disetorkan oleh pihak pelapor atau korban, di mana setiap arisan tersebut oleh tersangka dimasukkan 3 nama fiktif. Nah, contoh misalnya satu arisan ini dengan hasil 20 juta, dia masukkan 3 nomor fiktif. Dari 17 korban, tersangka menyampaikan ini giliran ya dapatnya. Nah, jadi giliran pertama, giliran kedua, giliran ketiga itu sebenarnya nama fiktif yang dia munculkan oleh tersangka. Pengungkapan dugaan kasus penipuan arisan online oleh selebgram ini berdasarkan laporan salah seorang korbannya yang merasa ditipu. Korban arisan online diperkirakan belasan orang berasal dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Barat. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, terduga pelaku BY ditahan di Mapolresta Mataram sambil menunggu proses hukum lanjutan. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Ketiga terduga pelaku kasus kejahatan pelecehan seksual anak diringkus Polda NTB. Inilah ketiga terduga pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur digelandang petugas saat gelar perkara di Mapolda NTB. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB, Kombes Pol Sarif Hidayat menjelaskan, pengungkapan kasus ini di 3 TKP berbeda. Disebut untuk pengungkapan kasus pertama dengan terduga pelaku RD korbannya seorang pelajar, sedangkan kasus kedua pelaku EH korban anak kandung dan kasus ketiga pelaku DA korban pemaksaan. Modus operandinya adalah si pelaku mengancam dengan korban untuk melakukan persetubuhan di 2 TKP. TKP pertama itu 3 kali dan TKP kedua itu 1 kali. Pada persetubuhan yang kedua, ini kronologinya ya, tersangka sengaja merekam kejadian persetubuhan yang dilakukan anak korban dengan mengancam korban untuk jika tidak melayani maka akan menyebarkan video tersebut. Ketiga pelaku telah ditetapkan tersangka dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, berita selanjutnya datang dari Kabupaten Lombok Tengah. Tuntutan warga terkait pembagian merata eks lahan hak guna usaha di Desa Lantan, Lombok Tengah ditanggapi pemerintah kabupaten setempat dan proses pembagian lahan tersebut belum dilakukan lantaran menjadi kewenangan Kementerian Agraria.
Terkait tuntutan warga Desa Lantan, Kecamatan Batu Keliang Utara soal menuntut pembagian secara merata eks lahan hak guna usaha yang ada di desa tersebut ditanggapi pemerintah daerah setempat. Bupati Lombok Tengah lalu Fathul Bahri menjelaskan eks HGU ini tidak bisa diselesaikan secara cepat sesuai keinginan masyarakat yang meminta lahan dibagi rata ke masing-masing kepada keluarga. Menurut Fathul Bahri, sebelum adanya pembagian merata ke setiap kepala keluarga, eks lahan HGU tersebut lebih dahulu harus mengikuti proses pembagian batas lahan, yakni lahan untuk masyarakat dan lahan untuk pemerintah. Namun hingga saat ini batasan pembagian belum dilakukan lantaran menjadi kewenangan Kementerian Agraria. Bupati berharap pembagian HGU juga dapat segera dilakukan sehingga pemerintah daerah juga dapat mengambil sikap, terutama melakukan langkah-langkah dalam memelihara kelestarian hutan di wilayah utara tersebut. Tentu kebijakan pemerintah pusat hubungannya dengan Menteri ATR Agraria tentu kita tunggu ya. Dan kami juga berharap pemerintah akan memberikan itu, tentu juga dengan regulasi-regulasi yang ada agar pohon-pohon dan lain sebagainya juga dipelihara dalam upaya melestarikan lingkungan. Bupati pun meminta agar warga setempat duduk bersama untuk mendiskusikan hal ini secara baik, seperti halnya Desa Karangsidemen, yang lebih dulu telah dilakukan pembagian HGU sebelumnya sebanyak 520 kepala keluarga yang melakukan permohonan kepada pemerintah untuk memberikan lahan HGU untuk segera dikelola masyarakat dengan regulasi yang ada. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami sajikan untuk Anda setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di iNews NTB. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we got green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Mundur Wir, kita itu cari pemimpin masa depan, bukan pemimpin goyang dangdutan. Kita cari menantu yang berintegritas, bukan tahu-tahu ada di atas. Penyakit pemimpin tuh pikun. Suka lupa sama rakyat. Koalisi Tawa setiap minggu pukul 9 malam hanya di Bagi-bagi bansos. dengerin. Saya nggak apa-apa. Mandi weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalapara, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantap. Saksikan Kuliner Spesial Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Tahapan Pemilu 2024. Ikuti informasi terkini seputar pemilu di semua program berita iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus
Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di iNews NTB. Penataan pedagang kaki lima Mandalika menjadi atensi dan dituntaskan di tahun 2024 karena kawasan tersebut menjadi kawasan pengembang pariwisata skala prioritas dari pemerintah pusat. Keberadaan pedagang kaki lima di kawasan Mandalika Lombok Tengah hingga kini menjadi pekerjaan rumah yang belum dituntaskan oleh pemerintah. Sehingga penataan PKL menjadi atensi di tahun 2024 ini. PLT Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Lizeni Mary, usai melaksanakan rapat pengembangan menjelaskan, penataan PKL telah dilakukan saat event MotoGP lalu dan penempatan sudah ada di depan sirkuit Mandalika, namun penempatan tersebut harus ditata lebih baik lagi. Selain masalah PKL, hal-hal yang menjadi atensi terkait pengembangan DPSP Mandalika, yakni isu-isu strategis dan program-program yang belum selesai. Namun sebagian besar program yang ada sudah selesai, salah satunya terkait sengketa lahan, bahkan warga juga sudah diberikan tempat tinggal pengganti yang dekat dengan sirkuit. Hal lain yang menjadi PR dalam pengembangan DPSP Mandalika yaitu terkait jalan sementara yang harus dijadikan permanen. Ini kan langkah-langkah baik ya, karena kan MotoGP atau event-event lain kan terus diaktifkan di sana, di sirkuit gitu supaya bisa mendatangkan nilai ekonomi. Namun memang ada yang kayak pedagang kaki lima itu ya yang masih kita PR untuk bisa ditempatkan di mana, bisa diberikan tempat gitu ya, ruang untuk mereka. Sebenarnya waktu di MotoGP kita sudah ada area di depan ya, di depan sirkuit itu. Ya, tapi masih perlu ditata lebih baik lagi. Selain itu, aset milik ITDC yang secara administrasi butuh pengaturan lebih baik lagi dan berbagai pelatihan juga akan terus dilakukan dengan harapan segala isu strategis di tahun 2024 ini dapat selesai dengan baik. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, petani manggis di Lombok Barat meraup cuan dari ekspor manggis, menyusul meningkatnya permintaan dari negara Cina, Jepang, hingga Singapura. Kayak ini kan. Potensi ekspor manggis Lombok Barat dinilai cukup menjanjikan. Terlebih keberadaan pelabuhan Gilimas Lembar turut mendukung upaya peningkatan ekspor yang digaungkan oleh Kementerian Pertanian. Selain durian dan rambutan serta komoditas hortikultural, ada juga manggis yang sudah dipatenkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Permintaan ekspor untuk manggis hasil panen petani Lombok Barat mulai berdatangan dari Cina, Jepang, hingga Singapura. Saat ini petani di kawasan Lingsar tengah sibuk menyortir hasil panen untuk diekspor ke Cina, Jepang, ataupun Singapura. Penyortiran dibutuhkan untuk memastikan kondisi buah tetap aman sampai ke negara tujuan. Petani buah manggis di Lingsar merasakan cuan ratusan juta dari ekspor manggis karena sangat diminati di pasar Asia dan Timur Tengah. Itu kebutuhannya per minggu atau sampai per bulan berapa ton? Ya kalau di yang sekarang ini kita berusaha sebanyak mungkin, cuman karena banyak yang buka makanya kita dapatnya cuma 500-600 yang per hari. Oh, 500 ya, 500 keranjang. Itu ya. Berapa ton, Pak? Sekitar 4 tonan lah. 4 ton. Ya, 4 Kemampuan ton. kita di sini berapa ton biasanya? Ya, kalau tidak banyak orang yang buka di sini, yang memang banyak. Dulu berapa ton dulu? Sampai 10 ton bisa. Daerah penghasil manggis berkualitas baik berada di Lingsar, Narmada, dan sebagian Gunung Sari hingga Batu Layar, di mana ekspor manggis hasil panen petani ini sudah berlangsung sejak 3 tahun yang lalu.
Keberadaan pelabuhan internasional yang sudah mulai beroperasi di Lembar diakui sangat mendukung. Terlebih, barang yang akan diekspor tidak perlu lagi melalui Bali ataupun Jawa. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Jelang Minggu tenang, tim pemenangan nasional Capres Ganjar Mahfud maksimalkan kampanye door-to-door. Langkah ini demi meningkatkan elektabilitas Capres nomor urut 3. Jelang pelaksanaan pemilu serentak pada 14 Februari 2024 mendatang, tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud akan memaksimalkan pelaksanaan kampanye di minggu akhir kampanye ini. Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Tuan Guru Bajang Zainul Majdi, menyampaikan Capres Ganjar akan mulai kembali melakukan kampanye pada minggu mendatang. Sedangkan untuk memaksimalkan kampanye di minggu terakhir kampanye, Ganjar Mahfud akan melakukan kampanye door-to-door dengan langsung terjun ke masyarakat yang diparalel dengan pelaksanaan kampanye nasional. Jadwal untuk kampanye terbuka, kampanye tingkat nasional itu sudah selesai disusun, dan kami meyakini bahwa kampanye nasional itu bukan ajang hura-hura, tetapi adalah kesempatan untuk lebih dekat lagi ya, para calon pemimpin, dalam hal ini Pak Ganjar dan Pak Mahfud yang memang setiap saat turun ke tengah masyarakat. Kita tahu bahwa Pak Ganjar adalah sosok yang otentik, dekat, merakyat, dan selalu bersama masyarakat. Selain itu, TGB menyampaikan berdasarkan hasil survei elektabilitas Ganjar Mahfud meningkat di angka 4,5 hingga 5,1. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami sajikan untuk Anda setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di iNews NTB. Demokrasi di depan mata. Jadilah bagian penting sejarah kemajuan bangsa. Ikuti update pemilu 2024 terkini dan terlengkap bersama program-program terbaik. Indonesia Memilih. Breaking news. Sudah saya serahkan. Bat Pilpres 2024. Perubahan ini berjalan terus. Pemerintah yang bersih. Quick count pemilu. Yang diperoleh lembaga-lembaga iNews Election Center. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di iNews NTB. Membantu petani mengatasi krisis dan kualitas jagung di NTB, PT Padigital Geraha Utama bersama dengan PT DNA berkolaborasi mengembangkan pertanian jagung berbasis teknologi. Sebuah perusahaan teknologi blockchain mengembangkan platform ketahanan pangan yang menguntungkan bagi petani, serta menguntungkan bagi konsumer dan investor dengan melaksanakan kontrak farming release bersama PT Datu Nusra Agribisnis. Untuk mengatasi persoalan produksi, distribusi, hingga keterjangkauan bagi konsumen, PT Padigital Geraha Utama bekerjasama dengan PT DNA sebagai agregator untuk menyerap produksi jagung yang ada di NTB khususnya Lombok.
Program ini pertama di Indonesia dicanangkan di tempat kita, di Lombok, di Provinsi NTB. Sekaligus ini menjadi terobosan untuk permasalahan permodalan bagi petani kita. Surya Kurniadi dari perwakilan PT Padigital Geraha Utama mengatakan, sistem blockchain Padigital adalah sistem mutakhir, aman dan menggunakan platform yang terdesentralisasi dengan semua pemangku kepentingan. Petani dapat mendaftarkan dirinya ke agregator yang terdaftar di Padigital, jadi diverifikasi dan juga mengikuti peraturan dan ketentuan yang telah dibuat, baru dapat melakukan ataupun menerima akses dari pendanaan dari publik tadi. Sasaran penanaman lahan adalah satu blok dengan luas sebesar 2.500 hektar yang terdiri dari klaster dengan luas masing-masing 250 hektar, lengkap dengan industri pengolahan dan sistem pergudangannya. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Bagi yang suka wisata pendakian, Bukit Pal Jepang merupakan salah satu destinasi wisata spot trekking di wilayah Desa Wisata Sapit, Kecamatan Swile, Kabupaten Lombok Timur. Dari atas ketinggian 2.300 mdpl, pengunjung dapat menikmati panorama alam yang cukup menakjubkan. Bagi Anda yang gemar trekking, Desa Sapit telah membuka destinasi wisata Bukit Pal Jepang yang berketinggian 2.300 mdpl sebagai salah satu tujuan wisata baru di kawasan Pulau Lombok. Wisata bukit yang satu ini berada di kawasan Desa Wisata Sapit dengan jalur pendakian yang cukup nyaman dan aman dengan berbagai panorama yang ditawarkannya. Selain masih baru dan belum banyak didaki, destinasi wisata Bukit Pal Jepang diminati para pengunjung. Untuk menuju Bukit Pal Jepang, pengunjung harus melakukan perjalanan menuju puncak bukit dari Desa Sapit yang berada di sebelah timur raya bukit. Untuk sampai ke tempat ini dibutuhkan waktu sekitar 4 jam dengan berjalan kaki. Nah, untuk mencapai puncak Bukit Pal Jepang, pendakian akan melalui 4 pos atau 4 jalur perjalanan hingga akhirnya bisa sampai di puncak Bukit Pal Jepang. Di sepanjang perjalanan menuju tujuan, para pendaki dapat menikmati pesona alam hutan dengan aneka ragam tumbuhan yang hijau di area sekitar hutan adat Desa Sapit. Selama di perjalanan menuju puncak Bukit Pal Jepang, para pendaki akan melalui jalan setapak menuju hutan yang rindang dengan udara yang sejuk. Panorama bukit yang indah dilengkapi juga dengan lautan, rumput ilalang, dan beberapa tumbuhan jenis pakis liar lainnya. Pemandangan indah dari atas Bukit Pal Jepang ini merupakan spot keindahan Gunung Rinjani yang berbentuk jantung. Pada sore hari menjadi buruan para pendaki untuk menyaksikan matahari terbenam di balik puncak Gunung Rinjani. Sekarang ini kita lagi menikmati negeri di atas awan. Mau lihat bagaimana kelihatannya? Silakan. Gimana? Keren banget kan? Negeri di atas awan ini yang di daerah di Bukit Pal Jepang ini sama seperti di Pelawangannya Rinjani. Selain dikelilingi oleh wilayah pantai yang masih belum banyak terjamah manusia, keindahan lain dari Bukit Pal Jepang ini adalah panorama Gunung Rinjani yang hijau bisa terlihat dengan jelas dari Bukit Pal Jepang. Bukit ini sangat cocok bagi Anda yang menyukai dunia pendakian dengan ketinggian yang berada pada 2.300 mdpl. Sudah pasti akan menawarkan panorama alam yang menakjubkan. Di Bukit Pal Jepang tersebut masih terdapat sisa-sisa peninggalan Jepang berupa pondasi pos pengintaian yang dikenal sebagai pal atau secara etimologi berarti tapal bata. Dari Lombok Timur, Herkiandi, iNews melaporkan. Pemirsa, Pulau Satonda merupakan salah satu destinasi wisata di Nusa Tenggara Barat yang diminati wisatawan. Selain menampilkan keindahan alam yang menakjubkan, keunikan dari destinasi wisata ini memiliki sebuah danau di tengah lautan dengan kadar asin yang lebih tinggi dari air laut. Destinasi Pulau Satonda terletak di lepas pantai utara Pulau Sumbawa. Pulau Satonda masuk ke dalam wilayah Kabupaten Dompu yang terletak sejauh 3 km dari Selat Sanggar di Laut Flores. Pulau Satonda merupakan salah satu surga tersembunyi dengan danau purba yang terbentuk di tengah-tengah pulau yang terbentuk dari letusan Gunung Satonda ribuan tahun silam. Gunung Satonda merupakan gunung api purba yang usianya jauh lebih tua dibandingkan Gunung Tambora yang berjarak sekitar 30 km dari pulau ini.
Pulau yang terdiri dari perairan ini memiliki luas 2.600 hektar yang terdiri dari daratan dan perairan. Pulau Satonda berdiri kokoh dan indah di tengah-tengah lautan dengan hijaunya vegetasi yang tumbuh menutupi ganasnya gunung aktif Satonda. Selain itu, Pulau Satonda juga memiliki terumbu karang alami luas di perairan sekitarnya dan ditetapkan sebagai Taman Wisata Alam Laut sejak tahun 1999. Keunikan dari pulau ini memiliki sebuah danau di tengah lautan dengan kadar asin yang lebih tinggi dari air laut yang dikelilingi Gunung Satonda dengan luas 2,5 km persegi dengan kedalaman 86 meter. Belum diketahui penyebab air di danau ini asin, namun banyak beranggapan yang menyatakan air asin tersebut dikarenakan bercampurnya air danau dengan air laut yang terperangkap di danau saat Gunung Tambora meletus. Dari penelitian ilmuwan Eropa pada 1984, 1989, dan 1996, menemukan kadar air Danau Satonda asin dengan tingkat rasa yang lebih tinggi daripada air laut biasa. Keduanya menyimpulkan cekungan yang membentuk danau ini terbentuk dari kawah yang berusia lebih dari 10.000 tahun. Sementara itu, masyarakat setempat memiliki cerita tersendiri dari terbentuknya danau air asin Satonda ini. Mereka percaya danau tersebut berasal dari air mata penyesalan Raja Tambora karena pinangnya ditolak mentah-mentah. Kemudian sang Raja Tambora tidak mengetahui wanita pinangannya adalah ibu kandungnya sendiri. Pasalnya Raja telah berpisah dengan sang ibu sejak kecil karena lamarannya ditolak. Sang Raja pun murka hingga membuat Gunung Tambora meletus. Meletusnya gunung tersebut juga menimbulkan tsunami raksasa hingga memisahkan daratan menjadi pulau-pulau kecil, salah satunya Satonda. Selain itu, di pulau ini juga tumbuh suatu tanaman berupa pohon bernama Kalibuda dan masyarakat setempat percaya pohon ini bisa memberikan harapan dan terkabulnya permintaan bagi siapapun yang menggantungkan batu. Hingga saat ini hal tersebut masih dipercayai oleh masyarakat setempat maupun wisatawan. Ya, itu tergantung dari kepercayaan sih. Mereka datang ada permohonan harapan lah gitu. Punya harapan. Kalau kepercayaan orang-orang dulu kalau yang zaman dulu cuman lilitkan benang di pohon cuma. Tapi lambat laun gantung batu. Selain menikmati keindahan alam dan pantainya yang berwarna biru pekat, pengunjung juga akan menyaksikan keindahan air yang sebagian berwarna hijau toska pada permukaan yang dangkal. Di objek wisata ini, pengunjung bisa melakukan berbagai aktivitas seperti berenang, snorkeling, hingga olahraga air seperti kayak atau kayaking. Dari Dompu, Herkiandi, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Terima kasih telah menyaksikan iNews NTB. Saya Salsabila mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.